Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan nikmat sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok F Ilmu Al-Quran, kelas D Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas UIN Alauddin Makassar, dengan materi Nasib dan Mansukh. Perkenalkan, saya sebagai moderator sekaligus pemateri Andi Nur Salsabila. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan pemateri pertama dan selanjutnya untuk memaparkan materinya. Baik, saya Alam Huzaim yang akan membawakan materi yang pertama, yaitu pengertian naskhi dan mansukhi. Naskhi secara bahasa mempunyai arti yaitu izalatun al-sayyin wa idamuhum, yang artinya menghilangkan sesuatu dan mentidakkannya, yang berarti naklu al-sayyin, yang memindahkan dan menyalin sesuatu, yang berarti tabdil atau penggantian, berarti takwil yang berarti menghilangkan. Sedangkan naskhi secara istilah adalah mengangkat atau menghapus hukum syara dengan dalil atau kitab absyara yang lain, dan didefinisikan bahwa komponen naskhi terdiri dari pernyataan yang menunjukkan terjadinya pembatalan hukum yang telah ada. Harus ada naskhi dan harus ada mansukhi, dan harus ada yang dibebali atas hukum-hukumnya. Naskhi merupakan hukum yang diangkat atau yang dihapus. Sekian, terima kasih. Baik, saya Andi Nur Salsabila akan memaparkan materi syarat-syarat nas. Yang pertama, syarat-syarat nas terdiri dari 3, yaitu yang pertama, hukum yang mansukh dihapus adalah hukum syara. Yang kedua adalah dalil nasikh harus datang lebih dulu daripada mansukh. Yang terakhir yaitu kitab yang mansukh hukumnya tidak terikat dengan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafan Anaga Suratman dari kelompok F Ilmu Al-Quran. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi di bagian C, pembagian nasakh. Nasakh dibagi menjadi 3, yaitu nasakh Al-Quran dengan Al-Quran, nasakh sunnah dengan sunnah, dan nasakh Al-Quran dengan sunnah. Nah, contoh nasakh Al-Quran dengan Al-Quran yaitu dinasahkannya hukum tentang iddah dengan haul menjadi 40 hari. Di sini kita dapat melihat surah Al-Baqarah ayat 240. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, wali atau ahli waris, membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan ayat selanjutnya yaitu walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah menangguhkan dirinya untuk beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila mereka telah habis masa iddahnya, maka tidak ada dosa bagimu, para wali, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, itu dapat kita lihat contoh dari nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Selanjutnya nasakh sunnah dengan sunnah.
yang dinasahkan oleh hadis yang dinasah oleh hadis di dalam hadis mutawatir dan hadis ahad, dinasah oleh hadis ahad. Contoh, kuntu nuhaitukum an ziyaratil kubur ala fuzuruha. Dahulu aku melarang kalian melakukan ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Nah, di hadis yang lain mengatakan di hadis yang lain fa in syurbar riba'ah faqtulu, apabila dia meminum khamar keempat kalinya maka bunuhlah. Dinasahkan oleh hadis annahu humila ilaihi min syarabir riba fala yuqatilhu, sungguhnya dibawa kepada Rasul orang yang meminum khamar keempat kalinya tetapi Rasul tidak membunuhnya. Sabda Rasulullah, kuntu nahaitukum anid dikhar luhumil udahi li ajli dafiyah fadakhiruha. Dahulu aku melarang kalian menyimpan daging kurban karena ada golongan yang membutuhkan, maka sekarang simpanlah. Itu dapat kita lihat contoh dari nasakh sunnah dengan sunnah. Sekarang kita beralih ke nasakh sunnah oleh Al-Quran. Menghadap Baitul Maqdis telah dinasahkan Al-Quran. Oh ya, di sini dapat kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqallaba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada. Palingkanlah mukamu ke arahnya, dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang akan diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpalinglah ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Nah, itu adalah contoh dari nasakh sunnah oleh Al-Quran. Ya, kita beralih ke bagian D, macam-macam nasakh dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 3 macam nasakh, yaitu penghapusan terhadap hukum dan bacaan, yang kedua yaitu penghapusan hukumnya saja tetapi bacaannya masih ada, dan yang ketiga yang terakhir adalah penghapusan bacaan tetapi hukumnya masih ada. Itu yang pertama, penghapusan terhadap hukum dan bacaan. Ayat-ayat yang terbilang kategori ini tidak dibenarkan dibaca atau tidak dibenarkan diamalkan. Misalkan ada hadis yang mengatakan kana fima unzila asyuru rodoat maklumat yuharrimna fatihna bi khamsin maklumat fatuwaffiya Rasulullah wa hunna mimma yuqranul Quran. Dahulu termasuk yang artinya yaitu dahulu termasuk yang diturunkan ayat Al-Quran adalah 10 isapan menyusu yang diketahui, kemudian dinasah oleh 5 isapan menyusu yang diketahui. Setelah Rasulullah wafat, hukum yang terakhir tetap dibaca sebagai bagian Al-Quran. Maksudnya yaitu mula-mula 2 orang yang berlainan ibu sudah dianggap bersaudara. Apabila salah seorang di antara keduanya menyusu kepada ibu yang salah, seorang di antara mereka sebanyak 10 isapan, ketetapan 10 isapan kemudian dinasah menjadi 5 isapan. Ayat tentang 10 atau 5 isapan dalam menyusu karena baik bacaannya maupun hukum telah dinasah. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Agita Hasrat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu dasar-dasar penetapan naskih dan mansyu. Pertama, melalui pentransmisian yang jelas atau an-naql al-sahri dari Nabi atau para sahabatnya, seperti hadis yang artinya aku dulu melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Yang kedua, melalui kesepakatan umat bahwa ayat ini naskih dan ayat itu
sejarah mana ayat yang lebih belakang turun sehingga disebut naskih dan mana yang belum turun sehingga disebut juga mansku atau Al-Quran, menambahkan bahwa naskih tidak bisa ditetapkan melalui prosedur ijtihad. Pendapat ahli tafsir juga dikarenakan karena adanya kontradiksi antara beberapa dalil bisa dilihat dari lahirnya atau belakangnya keislaman salah seseorang dari pembawa riwayat. Saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nadira, NIM 90500121105. Naks adalah menghapus hukum syara dengan dalil atau kitab syara yang lain. Naks terdiri dari adanya pernyataan yang menunjukkan terjadi pembatalan hukum yang telah ada. Harus ada nasik, harus ada masyuk, dan harus ada yang didebani hukum atasnya. Dalam menghapus hukum syarat tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni hukum yang mansyuk atau dihapus adalah hukum syarat. Dalil naks dipenuhi harus datang lebih dulu daripada mansyuk. Kitab yang mansyuk hukumnya tidak terikat dengan waktu. Dalam cakupan naks dibagi menjadi 3, antara lain naks Quran dengan Quran, naks sunnah dengan sunnah, naks sunnah dengan Al-Quran. Terdapat beberapa pendapat mengenai ayat yang mansyuk. Di antaranya pendapat mengenai jumlah ayat dan ayat tersebut. Al-Nahas berpendapat jumlah ayat yang dimaksud berjumlah 100 ayat. Sedangkan Syayuti berpendapat terdapat 20 ayat dan Al-Syaukani berpendapat 8 ayat. Sekian dari saya. Baiklah, itulah tadi serangkaian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya mengakhiri dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.